Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin, aku Arsel. Dan aku Nisa. Kita mau ngajakin kalian kenalan sama tokoh-tokoh keren psikologi. Nah, di episode kali ini spesial nih, Nis. Kita bakal bahas salah satu tokoh psikologi yang teorinya pasti pernah didengar sama mahasiswa psikologi, bahkan mungkin juga sama mahasiswa dari jurusan lain. Oh, menarik banget nih. Pasti tokohnya famous ya, Sel. Betul banget. Kali ini kita bakal bahas Abraham Maslow, tokoh psikologi humanistik yang terkenal dengan teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Oke, Maslow ya. Kalau misalnya dengar nama Maslow nih, kebanyakan orang kan langsung ingat sama piramida kebutuhan. Tapi pada nyatanya, teori Maslow itu jauh lebih luas loh. Maslow juga nggak cuma ngomongin kebutuhan manusia, tapi juga ngebahas gimana seseorang bisa berkembang sampai jadi versi terbaik dirinya, atau yang disebut self-actualization. Yes, betul banget. Tapi sebelum kita masuk ke teorinya, mending kita kenalan dulu yuk sama tokohnya. Oke, langsung aja kita bahas. Siapa sih Abraham Maslow? Abraham Harold Maslow lahir di Manhattan, New York pada 1 April 1908. Ia merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dan tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis. Orang tuanya, Samuel Maslow dan Rosie Losky Maslow, merupakan imigran Yahudi Rusia. Sejak kecil, Maslow sering merasa malu, rendah diri, bahkan mengalami depresi. Ia tidak dekat dengan kedua orang tuanya, terutama dengan sang ibu. Bahkan dalam catatan hariannya, Maslow menulis bahwa pengalaman buruk bersama ibunya menjadi salah satu alasan yang mendorongnya mempelajari apa yang membuat seorang bisa menjadi good human being atau manusia yang baik. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika ibunya membunuh 2 anak kucing yang dipungut Maslow kecil di depan matanya sendiri. Selain menghadapi masalah di rumah, Maslow juga mengalami diskriminasi karena latar belakang etnisnya sebagai keturunan Yahudi Rusia. Hal itu membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku dan mendalami dunia akademis. Ia bahkan sempat kuliah di sekolah hukum dan sekolah kedokteran. Namun ia memilih keluar dari kedua jurusan tersebut karena merasa keduanya terlalu berfokus pada sisi negatif manusia. Tapi perjalanan hidup Maslow mulai berubah setelah ia menikah dengan Bertha Goodman. Sejak saat itu, ia menjadi lebih bersemangat belajar sehingga berhasil meraih gelar PhD pada tahun 1934. Pada tahun 1930-an hingga 1940-an, ketika berada di New York, Maslow berkesempatan belajar langsung dari banyak tokoh psikologi Eropa yang melarikan diri dari rezim Nazi. Dari semua tokoh tersebut, Ruth Benedict dan Max Wertheimer menjadi sosok yang paling mempengaruhi pemikirannya. Maslow melihat bahwa keduanya memiliki kepribadian yang matang dan mampu mengembangkan potensi dirinya secara luar biasa. Hal itulah yang memunculkan pertanyaan dalam dirinya, apa yang membuat seseorang bisa menjadi pribadi yang istimewa? Pertanyaan tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya konsep aktualisasi diri. Maslow juga pernah mempelajari kehidupan suku Blackfoot di Alberta, Kanada. Dari pengamatannya, ia menemukan bahwa meskipun setiap budaya memiliki cara hidup yang berbeda, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya tetap sama. Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Abraham Maslow meninggal pada 8 Juni 1970 karena serangan jantung, setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden American Psychological Association atau APA. Meskipun telah lama wafat, teori dan pemikiran Maslow masih menjadi salah satu landasan penting dalam psikologi humanistik hingga saat ini. Nah, bener banget. Maslow bilang kalau kebutuhan itu didorong oleh motivasi dan ada juga beberapa pandangan menurut Maslow. Yang pertama, manusia itu bertindak sebagai satu kesatuan. Jadi, bukan cuma pikiran atau tubuhnya aja yang termotivasi, tapi seluruh diri dari seseorang tersebut. Artinya, kalau ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi, biasanya kondisi fisik, pikiran, sampai emosinya juga bisa ikut terpengaruh.
Betul banget Arsel. Contohnya nih, ada mahasiswa yang lagi kelas, tapi dia lapar. Lapar ini kan mempengaruhi fisiknya ya, kayak perutnya jadi sakit, terus dia belajarnya juga jadi nggak fokus dan malah mikir gitu, nanti habis kelas enaknya makan apa ya? Iya betul banget, jadi gak fokus ya Teh ya. Dan Maslow juga berpandangan bahwa motivasi manusia itu kompleks loh Teh. Satu perilaku bisa muncul karena dorongan beberapa alasan sekaligus, bahkan kadang alasannya sendiri tidak disadari. Bener banget nih Nias, aku pun ngerasa relate deh sama contohnya. Dan kebutuhan manusia itu sebenarnya nggak pernah benar-benar berhenti ya. Hari ini misalnya butuh A, bisa jadi besok butuhnya B. Benar banget Arsel. Dan Maslow juga ngejelasin nih, kalau misalnya kebutuhan dasar manusia sebenarnya bersifat universal. Jadi hampir semua orang itu punya kebutuhan yang sama, tapi gimana cara mereka memenuhinya itu bisa berbeda-beda tergantung budaya masing-masing. Kayak sesimpel makan deh. Makan kan adalah kebutuhan dasar ya. Ada orang yang memenuhi kebutuhan itu dengan cara ya dia beli makanannya atau dia masak gitu. Oh, berarti beda-beda ya Teh. Maslow juga menyusun kebutuhan manusia itu ke dalam sebuah hierarki jadinya. Nah, tadi kan kita udah bahas kalau menurut Maslow setiap perilaku manusia itu didorong oleh suatu kebutuhan gitu. Nah, hierarki kebutuhan itu dibagi seperti apa sih, Sal? Oke, Maslow ngejelasin kalau kebutuhan manusia itu dibagi atau disusun seperti piramida yang dikenal dengan hierarchy of needs. Jadi, kebutuhan yang paling dasar biasanya tuh akan diusahakan terpenuhi dulu sebelum seseorang mengejar kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Oke, berarti kita nggak bisa langsung ngomongin aktualisasi diri dong ya, kalau misal kebutuhan dasarnya aja belum terpenuhi. Betul banget. Dan Maslow itu nyebut 5 kebutuhan utama ini sebagai cognitive needs, yaitu kebutuhan yang mendorong seseorang untuk bertindak dan berkembang. Nah, apa aja sih 5 kebutuhan ini? Kita bahas. Oke, yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar yang harus dipenuhi agar manusia itu bisa bertahan hidup. Contohnya seperti apa? Kayak misalnya makan, minum, tidur, nafas, dan kebutuhan biologis lainnya. Kayak gitu ya Teh. Jadi kayak misalnya seseorang lagi di mall, terus dia lapar, dia pasti bakal lebih fokus cari makan dulu daripada mikirin nanti dia mau belanja apa dulu ya. Benar banget Sel, karena kalau misalnya kebutuhan fisiologis ini belum terpenuhi, kebutuhan lain itu biasanya bakal dikesampingkan terlebih dulu. Dan Maslow juga menjelaskan kalau misalnya kebutuhan fisiologis ini unik, karena ini bisa terpenuhi sepenuhnya, tapi nantinya akan muncul lagi gitu. Contoh aja, misalnya hari ini kita udah makan, udah kenyang, ya tapi besok kita pasti lapar lagi dong. Bener-bener gak pernah habis ya. Dan kalau kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, kebutuhan kedua yaitu safety and security need atau kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini meliputi keamanan fisik, perlindungan, stabilitas hidup, kepastian pekerjaan, sampai rasa bebas dari ancaman. Contohnya, misal ada 2 orang nih dengan gaji yang sama. Yang satu itu statusnya karyawan tetap, tapi yang satu lagi statusnya kontrak. Nah, dan yang satu lagi ini belum jelas nih akan diperpanjang atau enggak nantinya si kontraknya itu. Biasanya, karyawan yang statusnya adalah karyawan tetap, dia akan ngerasa lebih tenang karena udah ada kepastian gitu. Ya, betul banget Teh. Dan menariknya, kebutuhan rasa aman ini menurut Maslow gak pernah benar-benar selesai dipenuhi. Karena manusia itu selalu ada kemungkinan muncul rasa gak aman atau risiko baru di masa depan. Makanya banyak nih, orang tetap nabung, membeli asuransi, dan mempersiapkan dana darurat walaupun kebutuhan sehari-harinya sebenarnya sudah tercukupi. Jadi itu sebagai contoh gitu ya, atas ancaman atau resiko yang nggak pernah kita tahu nantinya di masa depan. Betul. Kalau kebutuhan dasar dan rasa aman sudah terpenuhi, baru nih muncul kebutuhan berikutnya, bukan begitu Arsel? Betul, dan kebutuhan yang ketiga ini adalah love and belongingness needs, yaitu kebutuhan cinta dan keterikatan. Di tahap ini paling seru nih Teh, karena manusia itu udah mulai membutuhkan hubungan dengan orang lain, seperti keluarga, sahabat, pasangan, maupun kelompok sosial. Iya, karena kan manusia memang pada dasarnya adalah makhluk sosial ya, dan Maslow bahkan membagi orang ini menjadi 3 kelompok berdasarkan pengalaman cintanya sejak kecil. Nah, apa aja tuh Nis? Nah,
ada orang yang sejak kecil cukup mendapatkan kasih sayang, jadinya dia lebih mudah mempercayai orang lain. Tapi ada juga yang hampir nggak pernah merasakan kasih sayang, jadinya dia menganggap cinta itu nggak penting. Dan yang terakhir, ada juga yang hanya mendapatkan kasih sayang tuh sedikit gitu kadarnya, justru menjadi orang yang paling kuat mencari cinta dan penerimaan dari orang lain. Jadi, pengalaman masa kecil ini ternyata bisa memengaruhi cara seseorang menjalin hubungannya dia ketika dewasa gitu. Betul banget sih Teh, dan aku tuh pernah loh bahas ini tuh di episode koreksi sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh ya dilihat episode koreksi sebelumnya. Check it out. Nah, setelah semua kebutuhan itu terpenuhi, sekarang kita sampai di puncak piramida Maslow, yaitu self-actualization atau aktualisasi diri. Yeay, dan karena ini adalah kebutuhan yang paling tinggi, jadi apa sih soal aktualisasi diri itu? Oke, jadi aktualisasi diri ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan seluruh potensi, bakat, dan kemampuan yang dimiliki seseorang, sehingga menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi maksudnya aktualisasi diri ini adalah proses ketika individu menjadi versi terbaik dari diri sendiri dengan cara mengembangkan potensi yang dia miliki semaksimal mungkin, tapi maksudnya bukan menjadi lebih hebat dari orang lain ya. Yap, bener banget. Karena menurut Maslow, setiap orang tuh punya potensi yang beda-beda. Jadi, ukuran keberhasilan itu bukan ditentukan dari seberapa unggul kita dibanding orang lain, melainkan sejauh mana sih kita mampu mengembangkan kemampuan yang memang kita miliki. Betul banget. I see. Berarti kalau setiap orang udah memenuhi 4 kebutuhan sebelumnya, pasti orang tersebut akan mencapai aktualisasi diri ya? Nah, awalnya tuh Maslow mengira seperti itu Teh. Tapi katanya setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata ada beberapa kriteria yang harus dipenuhin. Iya, karena ada 4 syarat utama agar seseorang itu dapat dikatakan sudah mencapai aktualisasi diri. Tuh, oke, boleh dijelasin nggak Teh? Apa aja sih? Yang pertama, individu harus sehat secara psikologis. Artinya individu nggak mengalami gangguan psikologis yang berat dan mampu menjalani hidup secara realistis. Yang kedua, kebutuhan dasar sudah relatif terpenuhi. Karena kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, dan harga dirinya sudah cukup terpenuhi, dia jadi lebih bisa fokus mengembangkan dirinya gitu. Nah, yang ketiga ini adalah ketika seseorang memiliki being values atau nilai-nilai positif sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat, individu terus berusaha menggunakan seluruh bakat dan kemampuan yang dia miliki. Banyak ya Teh kriterianya, dan aktualisasi diri ini bukan kondisi yang langsung selesai, tapi proses yang terus berkembang sepanjang kehidupan. Dan tadi tuh aku sempat dengar Teh, ada being values. Nah, being values tuh ada macamnya. Jadi apa sih being values itu? Oke, being values adalah nilai-nilai yang dimiliki orang yang sudah mengaktualisasikan dirinya, Arsel. Nah, mereka itu menjalani hidup bukan karena mereka merasa kekurangan, tapi mereka ingin mewujudkan nilai-nilai positif dalam kehidupannya. Oke, jadi orang yang sudah mengaktualisasikan dirinya ya. Dan contohnya apa aja? Maslow juga nyebut beberapa nilai penting. Ini dia. Oke, jadi orang yang sudah mengaktualisasikan dirinya katanya biasanya hidup berdasarkan nilai-nilai tersebut. Betul banget, Arsel. Maslow juga ngejelasin nih, kalau seseorang kehilangan nilai-nilai tersebut, ia bisa mengalami yang namanya metapatologi. Apa itu? Metapatologi adalah kondisi ketika hidup terasanya tuh kosong, nggak ada maknanya dan nggak ada tujuannya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih Teh. Katanya Maslow menemukan karakteristik yang sudah mengaktualisasikan dirinya. Maslow juga nyebutin nih beberapa karakteristik yang dimiliki oleh orang tersebut. Antara lain adalah ini dia. Nah, dari sifat apa adanya tadi, ini tuh nyambung loh sama ciri berikutnya. Jadi, mereka itu justru seringkali nyaman menghabiskan waktu sendirian. Tapi bukan karena mereka antisosial ya, tapi karena mereka emang udah nyaman aja sama dirinya sendiri. Nah, relasi mereka juga mungkin nggak terlalu banyak, tapi kualitasnya bagus gitu. Mereka nggak terlalu bergantung sama pujian dari orang lain. Jadi mereka bisa menikmati hal-hal sederhana dalam hidupnya. Misalnya mereka menikmati
menikmati waktu sama keluarga, mereka bersyukur masih sehat, atau menikmati alam sekitar. I see. Jadi itulah ya karakteristik dari self-actualizing people. Nah, mungkin hal itu juga ya yang mendasari Maslow mengatakan orang yang telah mencapai aktualisasi diri ini sering mengalami peak experience. Nah, peak experience itu pengalaman yang membuat seseorang merasa hidupnya sangat bermakna. Iya benar banget Arsel, karena orang yang udah mengaktualisasikan dirinya, mereka itu fokus ke bertumbuh nih, berkembang dibandingkan mengejar kesempurnaan. Jadi mereka bisa menemukan makna dari pengalaman-pengalaman sederhana atau pengalaman kecil yang membuat mereka merasa lebih benar-benar hidup gitu. Oke, jadi aktualisasi diri ini bukan menjadi orang yang sempurna ya Teh ya, tapi justru tentang terus memaknai hidup dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju banget Arsel. Nah, setiap orang ini punya potensinya yang berbeda-beda ya potensi ini. Jadi bentuk aktualisasi dirinya pun gak akan bisa sama gitu. Yang penting adalah kita harus terus mengenali diri kita sendiri, mengembangkan kemampuan yang kita miliki, dan juga menjalankan hidup sesuai dengan value dan tujuan yang kita yakini. Nah, semoga setelah pembahasan ini Teh, kita jadi lebih paham ya bahwa kebutuhan manusia ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga tentang bagaimana kita mencapai potensi terbaik dalam diri kita. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita tentang teori Abraham Maslow. Dan sebenarnya materi Maslow ini bukan cuma berhenti di hierarchy of needs ya, tapi ada juga aesthetic needs, cognitive needs, neurotic needs, dan ada juga pembahasan lainnya. Nah, maka dari itu, untuk teman-teman yang masih penasaran, ada apa aja sih dari teori Maslow ini? Ini dia buku rekomendasi sekaligus rujukan kita untuk konten ini. Betul Teh, karena setelah kita bahas nggak cuma tentang gagasan teori dari seorang tokoh, tapi juga kita jadi tahu gitu ya Teh, cara menemukan makna hidup lewat sebuah teori. Betul banget. Dan dari seluruh episode koreksi ini, semoga semua pembahasan yang kita bagikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan tentunya bikin belajar psikologi jadi lebih seru. Yes, karena ini koreksi terakhir ya, kita mau tanya nih sama kalian dari semua tokoh psikologi yang udah pernah kita bahas selama sesi koreksi, siapa yang menurut kalian paling menarik? Coba tulis di kolom komentar. Dan aku juga mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia mengikuti dan mendukung koreksi dari episode pertama sampai episode terakhir ini. Aku Arsel. Dan aku Nisa. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kamu sangat